Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani at-talabah, alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita tentang bukti-bukti imamah Ahlul Bait, bukti-bukti Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam di dalam nas-nas yang telah difirmankan maupun yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memilih hadisul Ghadir di antara nas yang menunjukkan hak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib alaihi salam seperti yang diyakini oleh kalangan Asy-Syiah al-Imamiyah. Beberapa pertemuan yang lalu telah kita jelaskan di sana tentang status hadis yang menjelaskan peristiwa Ghadir, bahwa hadis itu adalah hadis yang mutawatir, dan kemudian kita masuk kepada penjelasan tentang makna hadis, di mana seperti sudah kita jelaskan pada waktu itu bahwa kalangan Syiah memaknai dari hadisul Ghadir man kuntu maulahu fahadha aliyun maula adalah penunjukan kepada kepemimpinan, menunjuk Ali untuk menjadi pemimpin pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sabda man kuntu maulahu, kata maula adalah yang berartikan al-aula, yang lebih utama, lebih berhak, dan kaitan kata lebih utama atau lebih berhak itu terkait dengan hak kepengurusan umat. Itu yang sudah kita jelaskan dengan menghadirkan beberapa bukti ayat Al-Quran dan penjelasan para pakar ahli bahasa yang menjelaskan bahwa kata maula sangat mungkin dalam penggunaan berartikan al-aula. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan pada malam hari ini adalah bukti-bukti lain yang mendukung, bukti-bukti lain yang menguatkan penafsiran ulama Syiah bahwa hadisul Ghadir adalah dalam rangka Rasulullah melantik Ali bin Abi Thalib dan menyampaikan pelantikan itu di hadapan kaum muslimin dalam sebuah peristiwa yang sangat masyhur, peristiwa Ghadir Khum, sepulang beliau dari menunaikan haji wada. Tentu bukti-bukti yang memperkuat penafsiran itu sangat banyak. Selain bahwa kata maula juga memberikan arti kata aula, dalam kamus-kamus bahasa Arab penggunaan kata maula juga dengan arti aula, dan tentunya dalam kasus sabda Nabi man kuntu maula fa'aliyun maula, mau tidak mau harus dimaknai dengan kata al-aula. Al-aula bitasarruf, yang lebih berhak untuk mengatur, dan itu adalah otoritas pemimpin, otoritas al-khilafah, otoritas al-imamah. Sekali lagi bahwa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penafsiran ulama Syiah tentang sabda tersebut sangat relevan, bahwa penafsiran ulama Syiah tentang makna kata maula dan peristiwa Ghadir sebagai peristiwa pelantikan Ali bin Abi Thalib alaihi salam berdasar tidak hanya satu atau dua bukti pendukung,
Namun banyak sekali bukti-bukti pendukung. Bukti pendukung yang bisa kita temukan dalam teks hadis itu sendiri. Baik yang mendahului sabda Nabi man kuntu maulahu fa'aliyun maula, didahului dengan beberapa mukaddimah, maupun setelah sabda man kuntu maulahu ada beberapa riwayat yang menyebutkan tambahan-tambahan. Itu bisa menjadi bukti bahwa yang dimaksud dengan man kuntu maulahu adalah berbicara tentang masalah al-imamah. Insyaallah pada saatnya nanti kita akan lebih rinci lagi bukti-bukti atau qarinah-qarinah yang bisa kita temukan di dalam teks sabda Rasulullah di dalam peristiwa Ghadir Khum itu sendiri. Namun pada malam hari ini kita akan fokus kepada satu di antara bukti-bukti pendukung yang menjadikan penafsiran ulama Syiah menjadi penafsiran yang relevan, penafsiran yang bertanggung jawab, bukan penafsiran yang dipaksakan. Apa yang menjadi salah satu dari bukti-bukti itu? Turunnya surat yang tertera di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Ayat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-67, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaika, sesuatu yang telah diturunkan kepadamu. Wa illam taf'al, jika engkau tidak menyampaikan sesuatu tersebut yang telah Allah turunkan kepadamu, fama ballaghta risalata, berarti engkau tidak menyampaikan atau belum menyampaikan risalah Allah. Apabila sesuatu yang satu ini tidak engkau sampaikan, itu artinya engkau tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu yang kemudian mengusik pikiran para ulama untuk mengetahui apa ma unzila ilaika mir rabbik tersebut, sesuatu yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah, yang Allah perintahkan untuk agar beliau menyampaikan. Dan apabila beliau tidak menyampaikan ma unzila ilaika tersebut, itu artinya beliau tidak fama ballaghta risalata, berarti beliau tidak menyampaikan risalah Allah. Kemudian Allah lanjutkan, wallahu ya'simuka minan nas. Ada jaminan dari Allah. Jangan engkau tunda-tunda, jangan engkau takut untuk menyampaikan ma unzila ilaika mir rabbik tersebut, sesuatu yang Allah turunkan kepadamu. Jangan takut engkau sampaikan. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau menyampaikan. Allah menjamin keselamatan beliau. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang ingkar, orang-orang penentang, orang-orang yang kafir itu. Ayat ini tentunya tidak menyebutkan ma unzila ilaika itu apa. Namun dari suasana ayat ini bisa kita baca
bahwa sesuatu yang Allah turunkan dan Allah perintahkan agar Rasul menyampaikan kepada umat, dan untuk itu Allah menjamin keamanan, menjamin keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sesuatu itu sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang apabila disampaikan boleh jadi akan mengundang reaksi. Ya. Ini yang kemudian perlu kita ketahui, apa yang ma'unzila ilaika tersebut. Sebelum kita lanjutkan untuk mengetahui apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah dan Allah perintahkan agar beliau menyampaikannya, sebelum itu ada catatan yang harus kita ketahui, yaitu bahwa surat Al-Maidah adalah di antara surat-surat yang terakhir turunnya. Turun di bulan-bulan terakhir menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi bukan surat yang turun di awal-awal beliau hijrah ke kota Madinah, apalagi ayat atau surat yang turun di awal-awal beliau ketika proklamirkan kerasulan dan dakwah beliau di kota suci Makkah. Ini catatan penting untuk kita ingat bahwa ayat bahwa ayat ke-67 surat Al-Maidah adalah ayat yang terletak pada surat yang Allah turunkan di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini sekali lagi menjadi bukti bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ghadir Khum, apa yang beliau sabdakan dalam peristiwa besar itu terkait dengan masalah pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayat ini, yaitu ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, turun dalam peristiwa tersebut. Atau lebih tepatnya, ayat ini turun kepada Nabi untuk memerintahkan beliau sesegera mungkin menyampaikan pesan yang telah Allah turunkan. Boleh jadi perintah agar atau penunjukan Ali sebagai pemimpin telah Allah wahyukan kepada Rasulullah dan beliau diperintahkan untuk menyampaikan. Namun tidak ada ketetapan waktu yang dipastikan. Diserahkan kepada Rasulullah untuk melihat suasana dan situasi yang paling tepat untuk menyampaikan itu. Dan kita temukan dalam bukti-bukti sejarah. Dalam bukti-bukti sejarah kita temukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan haji wada, beliau berpidato beberapa kali, dan dalam suasana di hadapan jamaah haji dari kaum muslimin, beliau ingin menyampaikan sesuatu, namun suasana tidak mengizinkan, maka beliau tunda. Kita bisa saksikan salah satu indikasi bahwa beberapa kali Rasulullah berpidato dalam haji wada, sebagainya menyebutkan di Mina beliau berpidato, beliau memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa akan datang 12 pemimpin. Begitu Rasulullah menyampaikan yakunu ba'di isna asyara khalifatan, riwayat menyebutkan dajjannas, orang-orang kemudian menjadi ramai suara mereka, ada hiruk pikuk, ada kekacauan yang terjadi. Maka itu bisa menjadi indikasi bahwa
beliau ingin menyampaikan di momen ketika kumpul di Mina, namun suasana tidak mengizinkan. Alaihal, bukti-bukti untuk itu lebih lanjut insya Allah kalau kita berkesempatan dalam kajian tentang hadis 12 khalifah atau 12 imam akan kita bicarakan secara detail. Namun yang ingin saya katakan bahwa ma unzila ilaik, ada sesuatu yang telah Rasul terima dari Allah. Ada sesuatu yang Allah telah turunkan kepada Rasulullah dan beliau harus menyampaikan. Ketika di Makkah kesempatan tidak mengizinkan, suasana tidak mendukung, Rasulullah pun segera meninggalkan kota Makkah untuk melanjutkan perjalanan pulang, jauh dari mantan-mantan orang kafir Quraisy yang belasan bahkan mungkin puluhan tahun telah memerangi Rasulullah. Kemudian mereka terpaksa memeluk Islam. Boleh jadi mereka yang membuat kekacauan ketika Rasulullah ingin menyampaikan tentang 12 khalifah Dajjanas. Boleh jadi mereka yang memprovokasi semua itu. Karenanya Rasulullah harus cepat-cepat meninggalkan kota Makkah. Dan ketika beliau sampai di Ghadir Khum, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa Ghadir Khum tempat perpisahan para musafirin. Yang mau ke kota Madinah akan menempuh jalan tertentu. Yang menuju Yaman akan menempuh jalan tertentu pula. Yang menuju Yaman akan menempuh jalan tertentu pula. Yang ke Mesir akan menempuh jalan yang lainnya. Yang ke Syam juga demikian. Ini adalah muftarakut turuk, tempat perpisahan para para musafirin. Ketika Rasulullah sampai di tempat itu, Allah menurunkan ayat ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sekarang saatnya. Tidak ada momen yang lebih tepat, tidak ada tempat yang lebih tepat, tidak ada kesempatan yang lebih tepat untuk engkau menyampaikan pesan yang penting ini kecuali sekarang. Karenanya yang sudah lewat diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali, yang belum beliau nanti. Sehingga ketika semua sudah berkumpul, Rasulullah dibuatkan podium. Mereka yang sudah membangun tenda-tenda untuk istirahat dipanggil untuk berkumpul di sekitar podium beliau dan kemudian beliau berpidato. Jadi ayat ini, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, sampaikan ma unzila ilaik. Sampaikan sesuatu yang telah diturunkan kepadamu. Sekali lagi, ayat ini turun dalam kesempatan atau dalam rentetan peristiwa penyampaian pidato Nabi di Ghadir Khum. Atau bisa kita katakan bahwa ayat ini memerintahkan Rasul segera menggelar tabligh akbar, kalau boleh kita istilahkan. Menggelar rapat akbar yang dihadiri oleh kaum muslimin. Dan beliau menyampaikan ma unzila ilaika tersebut. Riwayat-riwayat mendukung. Ini bukan sekedar istihsanat, sekedar kita menganalisa tanpa dasar, atau kita ingin memaksa-maksakan ayat ini untuk kita kait-kaitkan dengan peristiwa Ghadir Khum. Tidak. Namun riwayat-riwayat yang telah diterima dan disahihkan oleh para ulama ahli sunnah menyebutkan bahwa ayat ini turun dalam peristiwa tersebut. Ayat ini turun dalam peristiwa tersebut. Riwayat-riwayat itu sangat banyak. Bahwa ayat ke-67 surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik, itu turun untuk Ali bin Abi Thalib di Ghadir Khum. Berbicara tentang Ali bin Abi Thalib di Ghadir Khum dan kaitannya dengan pelantikan beliau sebagai imam, sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah.
dikutip oleh mereka dari 8 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Abbas, Abu Sa'idil Khudri, Zaid ibn Arqam, Jabir ibn Abdullah, Al-Bara ibn Azib, Abu Hurairah, Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibnu Abi Aufa. Mereka ini yang kemudian menceritakan bahwa ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbika itu turun terkait dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Terkait dengan siapa yang meriwayatkan, kita akan menemukan nama-nama yang tidak sedikit. Bahwa para ulama ahlus sunnah yang meriwayatkan bahwa ayat tersebut turun dalam peristiwa Ghadir Khum terkait dengan Ali bin Abi Thalib, terkait dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah sangat banyak. Ada 22 ulama besar, ahli tafsir, ahli hadis, dan pakar-pakar ilmu-ilmu Islam. Di antaranya adalah penulis-penulis tafsir klasik yang kitab-kitab tafsirnya menjadi rujukan para ulama dan diakui sebagai tafsir yang berkualitas. Di antaranya adalah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, kemudian Ahmad ibn Abdurrahman Asy-Syirazi. Kita juga menemukan nama mufassir kondang yang bernama Al-Wahidi. Kita juga menemukan nama Abdullah ibn Abdullah Al-Hakim Al-Hiskani. Kita menemukan Ibn Asakir dan nama-nama lain yang cukup banyak. Kemudian dari mereka itu dikutip oleh para mufassirin generasi-generasi lanjutan. Riwayat-riwayat yang mereka telah abadikan dalam kitab-kitab tafsir akan kita bacakan sebagian darinya. Saya akan awali dengan membaca dari tafsir Asy-Syaukani. Tafsir Asy-Syaukani yang bernama Fathul Qadir. Tafsir Asy-Syaukani yang bernama Fathul Qadir, ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau penulis mengutip dua riwayat. Riwayat yang pertama, akhraja Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai, dua ahli tafsir, dua ahli hadis yang ternama di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wa Ibnu Asakir, semua mereka meriwayatkan an Abi Sa'idil Khudri, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'idil Khudri, sahabat muda. Qal, Abu Sa'id berkata, nazalat hadhil ayatu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Ayat ini nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yauma ghadiri khummin fi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Bahwa ayat itu turun kepada Rasulullah pada hari Ghadir Khum tentang Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Dia berbicara tentang Ali ibn Abi Thalib alaihi salam. Riwayat kedua yang ingin saya bacakan dari tafsir Asy-Syaukani adalah riwayat dari Ibn Mardawai. Riwayat Ibnu Mardawai dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, khudul Quran min arba'atin. Belajarlah Al-Quran, teks suci Al-Quran, belajarlah kalian. Belajarlah tafsir Al-Quran dari 4 sahabat. Salah satunya yang beliau sebut adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud menceritakan demikian. Abdullah bin Mas'ud berkata demikian. Kunna naqra'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kami
di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik anna aliyan maulal mu'minin. Itu yang kami baca. Tentu harus kita fahami, bukan berarti teks inna aliyan atau anna aliyan maulal mu'minin adalah Al-Quran Al-Karim. Tidak. Tentu bukan itu yang menjadi maksud Abdullah bin Mas'ud. Namun Abdullah bin Mas'ud ingin menegaskan bahwa demikianlah yang kita fahami, dan itu kita fahami sejak zaman Rasulullah, dan pemahaman kita diakui dan dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai pemahaman mereka yang menegaskan bahwa ma unzila ilaik, sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah itu bukan terkait dengan kepemimpinan Ali, anna aliyan maulal mu'minin, niscaya akan ditegur oleh Rasulullah bahwa tidak demikian maksud ayat ini. Maksud ayat ini sesuatu yang lain. Namun apa yang difahami oleh para sahabat, yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau tidak mengatakan saya, tetapi kunna, kami para sahabat membaca ayat itu dengan pemahaman ada tambahan dalam kurung ma unzila ilaika, dalam kurung anna aliyan maulal mu'minin wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ini riwayat yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir tafsir beliau. Tentu riwayat ini bisa kita temukan di berbagai literatur yang ada, di berbagai rujukan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama lain yang meriwayatkan adalah Al-Wahidi. Al-Wahidi dalam kitab Asbab Nuzul yang ia tulis menyebutkan bahwa akhbarana Abu Sa'id Muhammad ibn Ali As-Saffar, sampai kepada seorang yang bernama Atiyah dari seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, nazalat hadhil ayah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik yauma ghadirikhum fi Ali ibn Abi Thalib. Jadi riwayat ini telah sedemikian rupa dikutip dan diterima oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab mereka. Jadi dari dua kutipan atau dari dua riwayat yang telah saya kutipkan, kita bisa melihat bahwa riwayat tentang ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik itu turun terkait dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah riwayat yang sangat banyak. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur meriwayatkan dua riwayat diantaranya yang telah disampaikan juga oleh Asy-Syaukani dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Pensyarah Sahih Bukhari yang bernama Badruddin Al-Aini dalam syarahnya yang bernama Umdatul Qari juga menyebut bahwa Al-Wahidi telah meriwayatkan bahwa ayat ini turun terkait dengan Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, dan tentunya ulama-ulama lain sangat banyak. Setelah kita mengetahui secara ringkas, tentunya karena keterbatasan waktu, kita tidak mungkin membaca semua teks-teks dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah. Dari beberapa riwayat yang sempat kita baca tadi, bahwa penyampaian pesan Rasul di Ghadirhum, man kuntu maulahu fa'aliyun maula, diawali dengan sebuah ayat yang dalam tanda kutip terkesan memaksa kepada Rasulullah, terkesan ada semacam ancaman kepada Rasulullah, terkesan bahwa Rasulullah dipaksa, didesak untuk segera menyampaikan, dan kekhawatiran beliau bahwa akan ada pembangkangan, bahwa akan ada penolakan, bahkan mungkin akan ada tuduhan, itu telah Allah jamin keselamatannya. Bahwa seandainya
ada di antara sebagian mereka menolak penyampaian beliau, menganggap itu adalah upaya beliau untuk membangun sebuah kerajaan Bani Hashim, kerajaan yang dipimpin oleh keluarga beliau sendiri. Andai itu tuduhan-tuduhan akan mereka gelindingkan, mereka tidak akan mampu menumbangkan bukti kerasulan engkau, wahai Muhammad. Itu sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru penolakan mereka tidak akan mampu menyentuh esensi dari kebenaran kenabian dan kerasulanmu. Sehingga apabila kenabian dan kerasulanmu tetap tegak, maka upaya penolakan apapun tidak akan berarti. Karenanya sampaikan. Tentu karena kita menyaksikan ada ayat semacam demikian, kita bisa memastikan bahwa ma unzila ilaik, andai, sekali lagi, tidak ada riwayat yang menegaskan seperti yang telah kita bacakan. Andai tidak ada riwayat-riwayat tersebut, kita bisa memastikan bahwa ma unzila ilaika tersebut adalah sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya. Sehingga posisinya sama dengan andai ma unzila ilaika tidak disampaikan, sama dengan artinya Rasulullah tidak menyampaikan total risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak ada yang menandingi bobot dalam hal yang menandingi risalah secara total kecuali adalah kepemimpinan Ahlul Bait, kepemimpinan Ali, Imamah Ali, yang merupakan usuluddin, yang merupakan hal yang sangat mendasar dalam Islam. Jadi sekali lagi, ma unzila ilaik tidak mungkin hal-hal yang sepele, tidak mungkin hal-hal yang terkait dengan rincian-rincian hukum tertentu, tidak sedang ingin berbicara tentang hukum wudhu misalnya, atau hukum-hukum parsial yang sama sekali tidak, seandainya itu tidak tersampaikan, bukan berarti kemudian agama akan runtuh. Dan untuk menyampaikan hal yang terkait dengan hal-hal sepele semacam demikian, tidak perlu beliau khawatir akan ada pembangkangan, pembohongan dari sebagian orang. Tidak perlu membutuhkan jaminan wallahu ya'simuka minan nas. Kembali kepada masalatul ghadir, bahwa dalam tafsiran ahli sunnah, sabda Nabi man kuntu maulahu fa'aliyun maula adalah Nabi ingin menyampaikan bahwa wahai kalian, ketahuilah bahwa Ali itu adalah pecinta kalian, Ali itu adalah pembela kalian. Jadi jangan kalian tidak mengenali Ali sebagai pecinta dan pembela kalian. Andai itu tafsiran sabda Nabi, andai itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu apa kekhawatiran beliau menunda-nunda penyampaian itu, sehingga sampai Allah menurunkan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik? Bukankah pertama semua kaum muslimin telah mengetahui Ali itu pecinta mereka, Ali itu pembela mereka. Sejarah hidup beliau bukti nyata betapa Ali membela kaum muslimin, betapa Ali mencintai kaum muslimin. Dan dalam hal kecintaan yang beliau sabdakan, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah, barang siapa yang aku pecintanya berarti Ali pecintanya, sebagai ungkapan untuk meminta kaum muslimin agar mencintai Ali. Maka tidak ada sesuatu yang mengundang kekhawatiran mereka akan membangkang. Bukankah mencintai sesama muslim, sesama mukmin adalah kewajiban yang semua kaum muslimin mengetahui yang demikian? Jadi tidak mungkin Rasulullah akan khawatir. Jadi yang sangat masuk akal, yang sangat logis, Rasulullah ingin melantik Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dan karena Rasulullah memahami watak persaingan yang ada di masyarakat Arab, yang sebagian dari mereka adalah hadithu ahdin bil jahiliyah, seperti dalam riwayat-riwayat. Apa yang aku bisa lakukan ya Allah? Aku seorang diri ingin menyampaikan sesuatu, sementara umatku banyak di antara mereka yang hadithu ahdin bil jahiliyah,
Baru saja mereka mengentas diri dari kondisi jahiliyah. Saya khawatir mereka akan menolak yang demikian. Maka Allah turunkan, wallahu ya'simuka minan nas. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan teks yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Sirrul Alamain. Kitab yang mungkin langka, orang mungkin mengenal Ghazali sebagai penulis kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab dalam usul fikih yang lainnya. Namun ada kitab Sirrul Alamin karya Al-Imam Al-Ghazali. Ada bab Al-Maqalatur Rabi'ah, makalah keempat, Tartibul Khilafah wal Mamlakah, urutan tentang khilafah dan kerajaan. Alaihal, panjang ceritanya, panjang keterangannya, namun yang ingin saya katakan bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan ada yang berpendapat khilafah itu haknya siapa, ada yang mengatakan haknya Abbas karena adalah warisan beliau paman Rasulullah, ada yang mengatakan Abu Bakar karena Rasulullah telah menunjuk katanya. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menolak itu semua dan kemudian mengatakan demikian, lakin asfaratil hujjatu wajhaha, tetapi bukti kebenaran telah menyingkap wajahnya. Wa ajma'al jamahir, semua jumhur telah bersepakat ala matnil hadithi min khutbatihi fi yaumi ghadiri khum, telah sepakat tentang teks pidato Rasulullah di hari Ghadiri Khum, fi yaumi aidi Ghadiri Khum bittifaqil jami' wa huwa yaqul man kuntu maulahu fa aliyun maula. Kemudian Umar berkata, faqala Umar bakhin ya Abul Hasan laqad asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin. Kata Al-Ghazali, pernyataan Umar yang mengatakan selamat wahai putra Abu Talib, engkau telah menjadi pemimpinku dan pemimpin setiap mukmin. Kata Al-Imam Al-Ghazali, fahadha taslimun waridan wa tahkim. Ini adalah taslim, penerimaan secara total, kerelaan akan kepemimpinan Ali, wa tahkim. Adapun kemudian kenapa justru sepeninggal Rasulullah Ali disingkirkan, Imam Al-Ghazali punya jawaban bahwa itu adalah sesuatu yang termasuk dalam kategori saingan, ada persaingan untuk memegang kekuasaan. Ala ayyihal ikhwani, ala ayyihal, kita tidak sedang membicarakan tema itu. Namun yang pasti bahwa ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang Allah turunkan itu adalah sesuatu yang besar, dan sesuatu yang besar itu telah dijelaskan oleh riwayat-riwayat adalah bahwa Ali maulal mukminin. Mudah-mudahan keterangan ini bisa menjadi salah satu bukti tambahan yang menjelaskan, yang mendukung penafsiran ulama Syiah bahwa maksud man kuntu maulahu fa'aliyun maula adalah pelantikan, penunjukan kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.